guys. Kami dari kelompok 8. Di sini kami ingin menjelaskan tentang Pentingnya perhutanan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Tetapi sebelumnya kami di sini akan memperkenalkan kelompok kami. Halo guys, perkenalkan nama saya Febriani Wahyuningsi dengan NIM 2302036052. Halo guys, perkenalkan nama saya Hania Hadi dengan NIM 2302036075. Halo guys, saya Anissa Zara dengan NIM 2302036059. Halo guys, nama saya Stefani Gracia Tandi Payung dengan NIM 2302036069. Halo guys, perkenalkan nama saya Nathaniel NIM 2302036092. Halo guys, saya Muhammadin Alfarisi dengan NIM 2302036094. Skema perhutanan sosial merupakan salah satu upaya strategis pemerintah dalam mewujudkan pengelolaan hutan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Program ini memberikan hak kelola kepada masyarakat sekitar hutan untuk memanfaatkan sumber daya hutan secara legal dan bertanggung jawab, sekaligus menjaga kelestariannya. Dengan pendekatan ini, perhutanan sosial diharapkan mampu mengurangi ketimpangan penguasaan lahan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat peran serta lokal dalam konservasi lingkungan. Sejak dicanangkan secara masif, skema ini menjadi solusi alternatif atas konflik teritorial dan eksploitasi hutan yang selama ini merugikan masyarakat dan ekosistem. Oleh karena itu, penting untuk memahami dinamika, tantangan, serta potensi dari implementasi perhutanan sosial dalam konteks pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Selama bertahun-tahun, pengelolaan hutan di Indonesia didominasi oleh pendekatan sentralistik yang kurang melibatkan masyarakat lokal, sehingga memicu berbagai persoalan seperti konflik teritorial, degradasi hutan, serta ketimpangan akses terhadap sumber daya alam. Padahal, sebagian besar masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan sangat bergantung pada sumber daya hutan untuk kehidupan sehari-hari. Dalam upaya mengatasi masalah tersebut, pemerintah Indonesia mengembangkan skema perhutanan sosial sebagai bagian dari reformasi agraria dan strategi pengentasan kemiskinan. Skema ini bertujuan memberikan legalitas dan akses kelola hutan kepada masyarakat melalui berbagai bentuk, seperti hutan kemasyarakatan atau HKM, hutan desa atau HD, hutan tanaman rakyat atau HTR, dan kemitraan kehutanan. Dengan memberikan hak kelola secara legal kepada masyarakat, diharapkan akan tercipta model pengelolaan hutan yang lebih adil, partisipatif, dan berkelanjutan, sekaligus menjaga keseimbangan antara aspek ekologi, ekonomi, dan sosial.
tantangan di lapangan. Meski konsepnya kuat, implementasi di lapangan menghadapi banyak hambatan. Pertama, legalitas. Proses pengajuan izin masih rumit dan memakan waktu. Kedua, akses pasar. Hasil hutan rakyat sulit bersaing di pasar karena minim dukungan rantai nilai dan sertifikasi. Ketiga, keterbatasan pendampingan. Banyak kelompok belum memiliki kapasitas teknis dan kelembagaan untuk mengelola secara berkelanjutan. Tanpa perbaikan sistemik, potensi perhutanan sosial bisa terhenti di tengah jalan. Menurut saya, perhutanan sosial sejatinya adalah skema pemberdayaan masyarakat yang hidup di sekitar hutan agar memiliki akses legal untuk mengelola kawasan hutan secara berkelanjutan. Beberapa cara untuk mengembalikan perhutanan sosial pada konsep yang sesungguhnya. Yang pertama, pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang dimana melibatkan masyarakat lokal sehingga mereka memiliki kontrol dan tanggung jawab atas sumber daya hutan. Yang kedua, ada pengakuan hak masyarakat adat di mana hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya hutan serta melibatkan mereka dalam pengelolaan hutan. Pengakuan hak atas tanah dan hutan adat memberi legalitas bagi masyarakat dalam pengelolaan hutan. Pengawasan dan evaluasi dilakukan bersama oleh masyarakat, LSM, dan pemerintah. Menurut saya, adanya upaya transparansi antara masyarakat lokal dengan pemerintah agar kembali pada konsep yang sesungguhnya. Dan juga negara harus memberikan kepercayaan kepada masyarakat adat untuk mengelola hutan mereka. Karena mereka adalah pihak yang memahami ekosistem lokal dan hidup yang berdampingan dengan hutan selama bertahun-tahun. Partisipasi aktif masyarakat harus terlibat aktif dalam pengelolaan hutan dengan pengakuan hak masyarakat lokal atas hutan dan sumber daya alam. Ini juga akan meningkatkan koordinasi antara masyarakat dan pemerintah. Lalu pemberdayaan ekonomi masyarakat, memanfaatkan sumber daya hutan untuk meningkatkan ekonomi lokal. Untuk mengembalikan perhutanan sosial, perlu adanya kesadaran masyarakat tentang pentingnya hutan dan peran mereka dalam mengelola hutan, terutama bagi masyarakat adat yang bergantung pada hutan untuk melestarikan dan menjaga kelestariannya. Perhutanan sosial bertujuan untuk memberikan akses kepada masyarakat dalam mengelola hutan. Oleh karena itu, perlu ada peningkatan kapasitas bagi masyarakat setempat agar mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola hutan secara berkelanjutan. Sesi pertama, legalitas dan tata kelola. Pemerintah, khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK bersama LSM dan akademisi perlu aktif mendorong pemetaan partisipatif, mempercepat verifikasi data, dan menyederhanakan proses izin. Pendampingan administratif dan hukum juga perlu diperluas agar masyarakat tidak hanya diberi hak, tapi juga siap menjalankan kewajibannya dengan baik. Yang kedua, diverifikasi ekonomi. Dengan peluang diverifikasi ekonomi, kita tidak hanya melestarikan hutan, tapi juga membuka peluang usaha ramah lingkungan. Hal ini perlu ditunjang dengan pelatihan pasca panen, pengolahan produk, dan pembukaan akses pasar yang adil. Yang ketiga, edukasi dan pelatihan. Sekolah lapangan, pelatihan agroforestry, hingga pertukaran antar kelompok tani hutan bisa menjadi sarana peningkatan kapasitas. Ketika masyarakat memahami prinsip konservasi dan tata kelola ekonomi, mereka akan menjadi penjaga hutan yang paling tangguh dan mandiri. Yang keempat, kolaborasi swasta. Misalnya, perusahaan makanan bisa bermitra dengan petani madu hutan. Industri fashion bisa menggunakan rotan atau serat alam dari perhutanan sosial. Kolaborasi lintas sektor bukan hanya soal dana, tapi juga transfer teknologi, akses pasar, dan promosi bersama. Yang kelima, penguatan kelembagaan. Dengan kelembagaan yang sehat, mereka bisa mengakses pembiayaan, mengelola aset bersama, dan menegosiasikan harga secara kolektif. Penguatan kelembagaan juga memperkuat posisi tawar masyarakat di hadapan pasar dan kebijakan.